Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam sehari semalam minimal beliau 70 sampai 100 kali beliau beristighfar. Dan kita jelaskan bahwasannya Rasulullah SAW ketika beristighfar beliau bukan hanya astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kita. Rasulullah SAW ketika beristighfar, beliau dengan penuh penghayatan, dengan sepenuh hati. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, tutupilah dosaku. Ya Allah, jangan aku sampai terjatuh kepada dosa tersebut untuk yang kedua kalinya. Maka seorang hamba ketika ingin dosa-dosanya dan maksiat pintu tersebut ditutup dari dirinya, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya. Bukan hanya melalui lisan saja, namun juga harus dengan hati dan perbuatan. Maka seseorang yang beristighfar, seseorang yang bertaubat dengan taubat yang sejati, hendaklah dia semakin bagus, semakin hari semakin baik. Bukan semakin hari dilihat hanya casingnya saja yang berubah, namun akhlaknya, perbuatannya sama saja. Itulah yang dikatakan orang yang hijrah, orang yang bertaubat, orang yang merasa bahwasannya dia berdosa. Itulah seorang hamba yang benar-benar merasa bahwasannya dirinya itu dipenuhi oleh bercak-bercak dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembahasan kali ini, pada malam hari ini, bi'idznillah ta'ala saya akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas ibnu Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau adalah satu di antara sahabat yang umurnya paling panjang. Bahkan bukan hanya itu, beliau setidaknya selama 10 tahun senantiasa mendampingi rumah tangga nubuwah Rasulullah SAW. Beliau dari sedikit di antara sahabat yang bisa menjadi pembantu setia Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi aldi falatin."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih bangga, lebih merasa senang bi taubati abdihi min ahadikum, dengan taubatnya seorang hamba dibanding seseorang yang terjatuh di atas hewan tunggangannya. Waqad adallahu fi ardi falat. Dan ketika dia terjatuh di atas hewan tunggangannya, ternyata dia baru sadar dia tersesat di sebuah daerah, di sebuah pulau, di sebuah tempat yang kering kerontang gersang. Dia tidak tahu, tengok kanan, tengok kiri, ini daerah mana? Saya bingung. Kemudian tiba-tiba orang tersebut menemukan sebuah jalan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih bangga dengan taubatnya seorang hamba dibanding seseorang yang ketika sebuah perjalanan jauh, kemudian mungkin dia terjatuh atau tersesat. Setelah sekian lama mencari jalan ke kanan, ke kiri, depan, belakang, utara, selatan, barat, timur, dia bingung. Kemana saya akan kulangkahkan kakiku ini? Kira-kira di mana jalan pintasnya? Dan ternyata akhirnya orang tersebut menemukan sebuah jalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan seandainya kita tersesat di sebuah daerah. Kita tidak mengenal daerah tersebut, bahkan kita baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah tersebut. Kita tersesat, kita bingung. Maka alangkah bahagianya ketika kita menemukan sebuah jalan. Oh, ternyata jalan tersebut adalah jalan menuju jalan raya. Sehingga mungkin saya bisa naik bis setelahnya. Atau saya menemukan sebuah perkampungan sehingga saya bisa bertanya kepada orang terdekat, orang-orang yang warga kampung tersebut, kemanakah jalan menuju kota atau daerah yang akan saya tuju. Ketika kita menemukan sebuah jalan pintas atau sebuah jalan keluar, kita senang sekali. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih senang dibanding seseorang yang menemukan sebuah jalan setelah sekian lama tersesat, ketika seorang hamba mau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui dosanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua di sini adalah hamba yang penuh dosa, termasuk yang berbicara di sini. Saya yakin sudah banyak dosa yang pernah kita lakukan, namun hanya diri kita saja yang tahu dosa apa yang telah kita kerjakan. Maka oleh karena itu, marilah ketika kita melakukan dosa, kita segera bersimpuh mengakui kesalahan kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ya Afu, ya Karim, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Ghafur, yang Maha mengampuni. Ya Al-Afu, yang menutupi dosa-dosa. Ketika seorang hamba melakukan dosa tersebut, ketika seorang hamba terjatuh dalam jurang kemaksiatan, ampunilah dosa-dosa kami. Maka ketika seseorang mau bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dibanding seseorang yang setelah sekian lama dia bingung mencari jalan keluar. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lallahu ashaddu faraha bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum
kana ala rahilatihi bi'aldi falat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dibanding seseorang yang tersesat di sebuah tempat. Fanfalata minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'isa minha. Dan ternyata dia ketika tersesat, hewan tunggangannya, kendaraannya hilang dari dirinya. Yang mana kendaraan tersebut membawa perbekalannya, makanannya, minumannya, uangnya, ATM-nya, dan segala sesuatu semua ada di kendaraannya. Tiba-tiba kendaraan tersebut hilang, tiba-tiba tunggangan tersebut hilang. Sedangkan dia di sebuah tempat yang sangat asing bagi dirinya, sangat aneh bagi dirinya. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian orang tersebut, dia karena saking putus asanya mencari kesana kemari, akhirnya orang tersebut pasrah, dia putus asa, sehingga orang tersebut berteduh di sebuah pohon yang rindang. Waqad ayyisa min rahilatihi. Dan ketika itu dia sudah putus asa untuk mencari kemanakah hewan tungganganku, kemanakah kendaraanku itu lari, kemanakah kendaraanku tersebut hilang. Tiba-tiba dia bingung, tidak mendapati kendaraannya ada di sisinya, padahal perbekalannya semuanya ada di kendaraan tersebut. Fabainama huwa kadzalika huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khatamiha summa qala min syaddatil farhi. Dan ketika orang tersebut ketika sedang bersandar di sebuah pohon dengan keputusasaan yang sangat dalam, tiba-tiba muncullah kendaraannya, hewan tunggangannya di hadapannya. Coba bayangkan, misalnya kita sekian lama mencari barang yang sangat kita idam-idamkan. Kita cari satu rumah sudah kita bongkar, cari kemana-mana, kita sudah mengikuti jalan yang pernah kita lewati satu persatu, pakaian yang pernah kita pakai satu persatu, sudah kita cari semuanya, barang yang kita cari-cari tersebut. Namun ternyata barang yang kita cari tidak kunjung kita temukan. Maka apa perasaan kita setelah sekian lama kita mencari barang tersebut? Tiba-tiba misalnya kita buka, kita masukkan tangan kita ke kantong kita. Ternyata ketika diangkat, barang yang selama ini kita cari ada di kantongan tersebut. Padahal sebelumnya kantongan tersebut, pakaian tersebut sudah kita cari, sudah kita bongkar, kita sudah frustasi. Akhirnya kita temukan. Maka senang sekali perasaan kita ketika itu. Namun ternyata kesenangan kita, kebahagiaan kita ini menemukan barang yang sekian lama kita cari itu tidaklah lebih membahagiakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding seseorang yang mau bertaubat kepadanya. Dan ternyata orang tersebut ini, Bapak Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saking senangnya orang tersebut itu, sampai orang tersebut itu lupa daratan, lupa bumi yang dia pijak selama ini, lupa langit yang selama ini menjadi atap bagi dirinya, sehingga dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana abduka. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Coba bayangkan, saya yakin selama ini ketika kita mencari barang, kemudian kita temukan, saya yakin kita tidak pernah
mengatakan sebuah kalimat yang kufur, sebuah kalimat yang sangat di luar batas normal kewajaran seseorang, sehingga dengan lancangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Akhta'a min syiddatil farahi. Kenapa demikian dia bisa mengatakan? Karena ketika dia mengatakan tersebut, lisannya saking bahagianya sampai-sampai dia tidak bisa mengkontrol apa yang keluar dari lisannya, saking bahagianya. Sehingga dia mengatakan sebuah kalimat yang kufur. Atau bahasa kita, kepleset lidahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang saya bacakan tadi, setidaknya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ketika seorang hamba mau bertobat, ketika seorang hamba mau berserah diri kepadanya, mau mengakui kesalahannya, mau bersimpuh, mau meminta ampun, mau bersujud, dibanding seseorang yang setelah sekian lama dia mencari barang-barang yang dia cari. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahagia, Allah senang, Allah gembira. Dan perlu kita ingat, gembiranya Allah Subhanahu wa taala di sini tidaklah sama dengan gembiranya seorang makhluk. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir." Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa dengan satupun makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman juga dalam ayat yang lain, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah sama dan tidak bisa disamakan dengan makhluknya sedikit pun. Maka manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat bahagia Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan asbatnahu kama ja'at. Sesungguhnya kami menisbatkan sifat bahagia tersebut, sifat gembira tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan sifat bahagia kepada dirinya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memalingkan makna bahagia tersebut kepada makna yang lain. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kelompok mereka tidak mau menisbatkan sifat bahagia, rasa gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala dengan jelas-jelasnya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala gembira. Mereka memaknakan dengan makna yang lain, atau mereka tidak mau menisbatkan hal tersebut sama sekali. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada dirinya sifat bahagia, itu tidaklah sama dengan sifat bahagianya seorang makhluk. Makhluk satu dengan makhluk yang lain, saya yakin gembiranya, senangnya itu berbeda-beda. Ada sebagian perempuan ketika diberi uang biasa saja, tapi ketika diberikan skincare, dia merasa senang. Tapi ada seorang perempuan diberikan skincare biasa saja, tapi ketika diberikan uang merasa senang. Nggak sama. Manusia satu dengan yang lain saja beda, apalagi makhluk dengan Sang Pencipta. Jika kita tidak mau menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
apa yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan. Maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah itu tidak, sampai ada seorang yang mengatakan Allah itu tidak bertempat. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Maka bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dalam Al-Qur'an? Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Maka ketika kita tanya bahagianya Allah, gembiranya Allah seperti apa? Allah yang tahu. Tugas kita sebagai seorang manusia hanya menisbatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat dirinya. Dan begitu juga dengan istiwa. Istiwa tidak bisa dikatakan sebagai istaula. Maka kalau ada orang yang memaknakan istawa dengan istaula, maka itu menunjukkan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istaula maknanya adalah menguasai. Artinya, ketika menguasai sebelumnya tidak menguasai. Maka naudzubillahi min dzalik. Ada sebagian orang berusaha untuk mentafsirkan, menakwil-nakwil, cari-cari yang pas. Ternyata malah jatuhnya menghina Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bahwasannya ketika seseorang mengucapkan sebuah perkataan fi hali dahsyatihi, dan ketika itu dia sedang, hatinya itu sedang tidak stabil misalnya. Seperti contohnya ketika ini orang tersebut, dia ketika itu saking bahagianya sampai mengatakan kata-kata kufur. Sesungguhnya ketika orang mengatakan hal tersebut, maka la yu'akhid bihi, maka orang tersebut tidak dianggap berdosa ketika dia benar-benar murni tidak sengaja. Maka kalau misalnya seseorang mengatakan sebuah kalimat kufur keceplosan, maka hendaklah ia segera beristighfar. Tapi beda dengan seseorang yang kesehariannya, kepribadiannya sudah, hal tersebut itu sudah biasa dia ungkapkan. Kata-kata kotor, kata-kata keji, fitnah, kata-kata yang tidak layak, tidak pantas. Maka ketika dia mengatakan hal tersebut, sejatinya ucapan tersebut keluar bukan karena tidak kesengajaan, tapi karena disengaja. Kenapa? Karena dia sudah biasa mengucapkan hal tersebut. Berbeda dengan seseorang yang track recordnya, kebiasaannya, dia tidak suka mengatakan hal-hal keji, hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak pantas. Maka ini hukumnya berbeda dengan seseorang yang kesehariannya, setiap harinya, setiap detiknya, lisannya mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas. Maka ketika seseorang mengucapkan kalimat kufur, hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan sebuah permisalan. Dengan sebuah permisalan yang mana itu mudah untuk dipahami oleh akal-akal kita, oleh pemahaman kita. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ketika seseorang tersesat di sebuah tempat yang asing bagi dirinya, dia sudah lari ke sana kemari, dia sudah berusaha untuk mencari jalan pintas, jalan keluar, namun ternyata dia tidak menemukannya. Maka alangkah bahagianya ketika orang tersebut itu ternyata dia menemukan jalan yang selama ini dia cari-cari. Maka dengan permisalan ini akan mudah dicerna oleh setiap akal manusia, sehingga manusia dengan mudah mengimani keesaan Allah, mengimani keagungan Allah,
mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, semuanya masuk akal di akal kita. Semuanya masuk akal. Semuanya logis. Semuanya tidak perlu kita pertanyakan. Hanya saja terkadang keimanan kita sehingga kita tidak mengetahui hikmah atau maksud tujuan yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita misalnya kita tidak tahu maksud kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, maka marilah tanyakan kepada orang-orang yang mengetahui, kepada ustadz, pada kiai yang mengetahui. Apa maksud dari kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikri, orang yang mengetahui, orang yang paham agama, ustadz, ulama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan kita. Tinggal kita mau mengambil peringatan tersebut, apakah kita mau mentadaburi ayat-ayat tersebut atau tidak. Ayat Al-Qur'an semuanya masuk akal, logis. Namun terkadang kita yang tidak tahu hikmahnya, atau bisa jadi terkadang karena kita terlalu jauh dengan Al-Quran sehingga seringkali kita mempertanyakan apa-apa yang tidak layak kita pertanyakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir, hendaklah barakatul istislami li amrillahi taala. Berkahnya ketika seseorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita menghadapi sebuah permasalahan, sebuah problematika hidup, sebuah hal-hal yang membuat pikiran kita, hati kita ini dongkol, membuat pikiran kita ini sumpek, membuat pikiran kita ini buntu, maka hendaklah ketika itu kita segera menyerahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kisah ini, ketika orang tersebut sudah pasrah, putus asa, dia berteduh di bawah pohon dan dia memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Sesungguhnya ketika hewan tungganganku ini hilang, ketika barang yang saya cari-cari ini selama ini belum saya temukan, saya yakin sesungguhnya ini adalah takdir yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu adalah takdir yang terbaik, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah di balik hal tersebut. Maka bagaimana kalau seandainya seseorang mencari ke sana kemari, kemudian tidak ditemukan hewan tunggangannya, barangnya, kemudian dia malah menyalahkan, ya Allah kenapa Engkau tahu saya tersesat di sebuah tempat, aku tersesat di sebuah daerah yang aku tidak kenal, kenapa kamu mau mengujiku dengan ujian yang bertumpuk-tumpuk, sudah jatuh ditimpa tangga, apa salahku? Aku selama ini senantiasa berdoa kepadamu, aku sudah beribadah kepadamu, kenapa engkau uji aku dengan ujian yang bertubi-tubi? Setelah cobaan satu selesai, datang cobaan yang lain. Maka ketika cobaan tersebut datang bertubi-tubi kepada kita, ketahuilah bahwasannya saat itu adalah waktu yang paling tepat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ujian tersebut itu berapa lama. Dan terkadang ketika ujian tiba, kita seringkali suudzon kepada Allah,
Padahal jika kita mau pikir dengan akal sehat, sesungguhnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba itu lebih sedikit dibanding kenikmatan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita diuji sakit mungkin sehari, 2 hari. Sedangkan kita diberikan nikmat sehat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kita diuji dengan kekurangan itu hanya sekian tahun. Sedangkan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, sedangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain tidak diberikan. Maka ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan, maka lihatlah yang ke bawah, jangan lihat ke atas. Bapak Ibu, lihat ke atas itu capek. Coba kalau tidak percaya, mari kita tengadahkan kepala kita ke atas. Berapa lama kita kuat? 1 jam, 2 jam, 3 jam, mungkin setengah jam kita sudah merasa capek. Maka bagaimana ketika senantiasa dalam kehidupan ini melihat ke atas terus? Apa kita tidak capek? Apa kita tidak lelah? Sedangkan ada jutaan, miliaran hamba Allah Subhanahu wa taala itu keadaannya tidaklah lebih baik dibanding kita. Banyak di luar sana orang yang nasibnya tidak sebahagia kita. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa kita malah lebih pilih menggerutu atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan dibanding kita bersyukur? Kita menggerutu dengan kita bersyukur sejatinya sama saja. Namun efeknya itu berbeda. Ketika kita bersyukur, akhirnya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jadi lebih ringan. Walaupun tidak langsung bisa menghilangkan musibah tersebut. Berbeda ketika seseorang menggerutu atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Musibah yang awalnya sejatinya itu hanya kecil, ketika seseorang menggerutu, lambat laun menjadi besar. Padahal musibah kita dibanding musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang lain itu lebih kecil, itu lebih ringan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan apapun itu, ingatlah bahwasannya itu adalah waktu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi